Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Hai anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu pendamping dimanapun berada, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan segala aktivitas kita hari ini. Nah, kali ini bersama saya Ibu Isma, kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam. Silahkan bersiap diri, siapkan Al-Quran. Ingat, tidak ada pelajaran yang sulit loh. Selama kita mau berusaha, insya Allah pasti bisa. Pastikan untuk selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, kita mulai pembelajaran yuk. Baik, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam untuk tema bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Namun sebelum itu, seperti biasa, sebelum masuk pembelajaran materi pendidikan agama Islam, mari kita melakukan literasi bersama atau tadarus Al-Quran. Silahkan membuka Quran Surah Hud ayat 118 dan 119. Atau bisa dilihat langsung pada layar. Ya, apakah sudah siap anak-anakku sekalian? Kita melakukan tadarus Al-Quran bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Nah, anak-anakku sekalian, untuk arti daripada ayat yang kita telah baca tadi adalah, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Nah, ayat ini berkaitan erat dengan apa yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu bersatu dalam keberagaman dan demokrasi dengan menganalisis Quran Surah Al-Imran ayat 159. Nah, sebelum itu anak-anakku sekalian bisa mengakses materi yang akan kita bahas pada hari ini melalui link http://tiniurl.com/materi-GSS Al-Imran. Kemudian bisa mengisi daftar hadir melalui https://tiniurl.com/absen-pai angka Romawi 12 atau bisa berkoordinasi dengan Bapak Ibu pendamping yang ada di kelas. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Al-Imran ayat 159 serta hadis tentang bersikap demokratis. Kemudian tujuan pembelajaran yang kita capai adalah memahami berbagai keragaman dan demokrasi. Kemudian yang kedua, membaca dan memahami Quran Surah Al-Imran ayat 159. Dan yang ketiga, memahami makna demokrasi dan syura. Nah, sebelumnya anak-anakku sekalian silahkan dinonton video pada layar. Asik jaga.
Lho guys, dolanane urung rampung kok kowe wis balik. Aku mah salat tok. Setelah melihat tayangan video tadi, kita dapat mengetahui bahwa ada banyak keragaman yang ada di negara kita, secara khususnya yang ada di negara kita. Nah, kemudian Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keberagaman, seperti halnya keberagaman agama dan budaya. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa terdapat 6 agama yang ada, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, ada banyak keberagaman yang ada di negara kita, termasuk keberagaman suku, bahasa daerah, budaya, ras, etnis, kepercayaan, dan lain-lain. Yang pada dasarnya, keberagaman budaya dapat diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan khasnya seperti adat istiadat, rumah adat, upacara adat, tarian daerah, dan alat musik daerah. Nah, yang pada dasarnya yang namanya pluralitas, kebinekaan, keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan merupakan suatu fakta atau sunnatullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah ciptakan perdamaian yang tentunya dengan berlandaskan pada segala keragaman yang ada di negara kita. Keberagaman yang ada tentu memiliki tujuan, yaitu agar sesama masyarakat dunia dan sesama umat beragama saling berlomba kebaikan dan bukan dalam keburukan, apalagi kekerasan. Nah, anak-anakku sekalian, adapun manfaat dari keberagaman, yang pertama yaitu agar umat manusia senantiasa bersyukur. Dengan adanya keberagaman yang ada di sekitar kita, kita belajar untuk bersyukur, kemudian saling menghargai sesama. Menjadi pribadi yang toleran, tentunya dengan adanya keberagaman agama dan saling mengenal, kemudian bisa berbagi pengalaman. Nah, dengan keberagaman tersebut tentu memiliki dampak, yaitu dengan keragaman pemahaman akan semakin heterogen seiring dengan kian kompleksnya permasalahan dalam kehidupan kita. Islam telah memberikan sinyal bagaimana kaum muslimin menyelesaikan perbedaan dengan bermusyawarah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159. Kemudian, jika kita berlainan pendapat, maka kembalikanlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul sunnahnya. Nah, berikut adalah beberapa contoh yang mungkin kita harus hindari. Hindari yang namanya perkelahian, pertengkaran, bahkan pertikaian. Di sini ada beberapa gambar yang harus kita hindari, anak-anakku sekalian. Nah, inilah yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159. Nah, yuk kita baca bersama, anak-anakku sekalian. Silahkan dibuka Al-Quran. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Atau bisa langsung dilihat pada layar. Nah, mari kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik
fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, bagaimana anakku sekalian? Apakah sudah bisa membaca sesuai dengan hukum tajwid yang benar? Nah, kita ulang satu kali lagi ya. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Kita berlatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fadzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, selanjutnya mari kita analisis bersama makna dari Quran Surah Ali Imran ayat 159. Namun sebelumnya kita pahami dulu arti daripada Al Imran 159. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 159, ada 3 sikap yang disebutkan. Yang pertama adalah lintah, yang artinya lemah lembut. Kemudian fa'zon, artinya keras. Dan yang ketiga adalah goliza, kasar. Nah, bagaimana kemudian pembentukan daripada ketiga sifat atau sikap yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159? Yang pertama dengan kata fabima rahmatim minallahi lintalahum, diperintahkan untuk bersikap lemah lembut. Kemudian dilanjutkan dengan kata fa'zan atau keras dan goliza kolbi, berhati kasar. Nah, pembentukan daripada 3 sifat atau sikap yang ada dalam Quran Surah Al-Imran, yaitu lemah lembut dari kata linta, merupakan sebuah hal yang diperintahkan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kata keras dan berhati kasar, tetapi diawali dengan kata walau kunta fa'zan ghalizal qalbi. Ketiga sikap lemah lembut diperintahkan, kemudian keras dan berhati kasar dibalas dan dilanjutkan dengan kata lau faddu, niscaya mereka bubar atau menjauh. Nah, bagaimana kemudian pembentukan 3 sifat? Mulai dari hal diperintahkan bersikap lemah lembut, kemudian balasan kata walau kunta fazzan ghalizal, niscaya lan faddu, mereka bubar atau menjauh. Jadi lemah lembutlah dalam melakukan musyawarah. Sekiranya engkau berhati keras, walau kunta fazzan ghalizal qalbi, sekiranya engkau bersikap keras atau berhati kasar, niscaya lam faddu, mereka bubar atau menjauh.
Dari ketiga sikap yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 sangat jelas bahwa ketika dikaitkan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan untuk berlaku lemah lembut dan tidak keras atau tidak berhati kasar. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana sikap setelah melakukan musyawarah? Ketika sudah dijelaskan bahwa walau kunta fazzan galizal, bersikap lemah lembut, lintalahum, walau kunta fazzan galizal, hindari yang namanya bersikap keras dan berhati kasar, maka fa'fu anhum, memberi maaf kepada semua peserta musyawarah apapun bentuk kesalahannya. Jika semua peserta musyawarah bersikap memaafkan, maka yang terjadi adalah saling memaafkan. Jadi sangat jelas pembentukan dari Quran surah Al-Imran ayat 159, mulai dari fabima rahmatim minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah maka bersikap lemah lembutlah. Walau kunta fazzan galizal qalbi, sekiranya engkau bersikap kasar, bersikap keras atau berhati kasar, maka laum faddu, niscaya mereka menghindari atau menjauh dari sekelilingmu. Kemudian sikap setelah melakukan bermusyawarah, maka fa'fu anhum, atau memberi maaf kepada semua peserta musyawarah. Nah, kemudian ayat tersebut menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting, tetaplah lemah lembut. Seperti terjadi pada pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud, sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan. Nah, inilah asbabun nusul daripada Quran surah Al-Imran ayat 159, bahwa pada saat itu pasukan Nabi Muhammad mengalami kekalahan ketika menghadapi pasukan Quraisy pada tahun ketiga Hijriah di Bukit Uhud. Kekalahan itu diakibatkan karena ketidakpatuhan pasukan pemanah yang dipercaya untuk menjaga bukit. Namun apa tindakan atau sikap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lemah lembut, lintah, tidak marah, bahkan merangkul pasukan pemanah yang dipercaya untuk menjaga bukit, yang kemudian berniat untuk meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Nah, kemudian ayat tersebut dijelaskan dan dipertegas dari hadis riwayat Tirmizi an Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan aktsara masyurah li ashabihi mir Rasulillah. Dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tidak pernah melihat seseorang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis tersebut memiliki makna bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling suka bermusyawarah dalam hal urusan penting. Beliau senantiasa melibatkan para sahabat untuk dimintai pendapatnya. Nah, jika dilihat dari teladan Rasulullah, maka memang sebuah perintah bahwa bermusyawarahlah dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam pergaulan sehari-hari, Rasulullah juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang hal-hal yang penting, terutama dalam hal persoalan peperangan. Baik, kemudian pentingnya bermusyawarah dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting karena beberapa hal berikut. Yang pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak. Lebih-lebih lagi kalau yang membahas adalah orang yang ahli. Kemudian tentunya akan terjadi kesepemahaman dalam bertindak. Nah, dengan bermusyawarah juga menghindari prasangkaian negatif, terutama masalah dan hubungannya dengan orang-orang banyak. Selain melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain, juga tentunya berlatih menghargai pendapat orang lain. Nah, baik anak-anakku sekalian, dari penjelasan tadi sangat jelas bahwa musyawarah sebenarnya adalah bagian daripada demokrasi. Ketika dikaitkan demokrasi, maka dalam Islam diistilahkan dengan syura. Demokrasi dan syura tentu memiliki titik temu, namun terlebih dahulu kita akan memberikan pemahaman terkait demokrasi dan syura secara tersendiri. Yang pertama yaitu demokrasi dari segi bahasa, rakyat, kemudian kekuasaan, dan dari segi istilah,
demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintahan yang menolak kekuasaan di tangan rakyat. Kemudian suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sedangkan syura dari segi bahasa menampakkan dan memaparkan sesuatu sama halnya dengan mengambil sesuatu. Kemudian dari segi istilah, ada beberapa pendapat dari para ulama terdahulu, di antaranya yaitu ada dari Ar-Raghib Al-Asfahani, kemudian yang kedua dari Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, dan ada pengertian syura dari pakar fikih kontemporer. Yang pertama dari Ar-Raghib Al-Asfahani menyatakan bahwa syura merupakan proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antar peserta. Sedangkan menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki mengatakan bahwa syura merupakan proses berkumpul untuk meminta pendapat. Sedangkan para fikih kontemporer mengartikan syura sebagai proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan. Nah, adapun persamaan daripada syura dan demokrasi, syura merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan menyalurkan pendapat secara terbuka dan jujur. Sedangkan demokrasi menjangkau ruang yang lebih luas, merupakan penghormatan terhadap potensi individu dan tentunya menolak kekuasaan tirani, memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Di mana titik temu antara demokrasi dan syura? Demokrasi bermain pada wilayah politik, sedangkan syura merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Di dalam syura tentu terkandung nilai-nilai yang diusung demokrasi, sedangkan nilai-nilai luhur tersebut sejalan dengan visi daripada Islam. Jadi sangat jelas titik temu antara demokrasi dan syura. Nah, sehingga di Indonesia dengan berbagai kebinekaan yang ada, dengan berbagai keberagaman yang ada dalam berbagai aspek mengembangkan sistem demokrasi dalam bernegara. Nah, melalui demokrasi dikaitkan dengan Quran Surah Al-Imran ayat 159 diperintahkan untuk berbuat lemah lembut. Kemudian hindari sikap keras dan berhati kasar. Nah, tapi pada kenyataannya di lingkungan kita, bahkan di lingkungan negara kita, masih banyak contoh-contoh yang tidak boleh ditiru. Ya, silahkan anak-anakku sekalian mungkin bisa melihat tayangan video berikut ini. Jadi sebentar kita akan menerima tanggapan dari anak-anakku sekalian. Tapi sebelumnya silahkan raise hand. Bagi yang ingin mengomentari video, ya silahkan dinonton tayangan pada layar. Nah, setelah melihat tayangan video tadi, bagaimana pendapat anak-anakku sekalian terhadap video tadi?
Bagaimana kaitan dan hubungan dengan Quran Surah Al-Imran ayat 159? Apakah video tadi menampakkan perintah daripada Al-Imran 159? Bagaimana anak-anakku sekalian? Ya, silahkan memberikan tanggapan atau komentar setelah melihat tayangan video tadi. Setelah dikaitkan dengan materi kita pada hari ini, yaitu menganalisis makna daripada Quran Surah Al-Imran ayat 159. Ya, setelah melihat tayangan video, tentu ada banyak di dalam benak anak-anakku sekalian, bagaimana menanggapi atau bagaimana tanggapan anak-anakku sekalian melihat tayangan video. Ada situasi rapat, bahkan situasi rapat paripurna. Ya, silakan. Ya, saya lihat sudah ada yang raise hand. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya anakku dari SMA Negeri 1 Goa, atas nama Muhammad Israel. Ya, terima kasih banyak SMA Negeri 1 Goa. Hebat, luar biasa. Terima kasih banyak anak-anakku sekalian, khususnya kepada Ananda Muhammad Israel. Jadi setelah memberikan tanggapan dan pendapat terkait dengan tayangan video tadi, menampilkan situasi rapat pada sidang paripurna, jadi memberikan komentar yang sangat luar biasa dan sangat tepat. Nah, selanjutnya untuk anak-anakku sekalian, pada kondisi sekarang ini, kita adalah generasi bangsa untuk masa depan. Hindarilah hal-hal yang seperti itu. Lakukanlah sesuai dengan perintah dari Quran Surah Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Berkat rahmat Allah, maka berlaku lemah lembutlah dalam melakukan musyawarah. Walau kunta fazzan galizan. Hindarilah yang namanya sikap keras dan berhati kasar. Sangat tepat tanggapan dan komentar terhadap video atau tayangan video tadi, bahwa menampilkan situasi yang sangat keras, bahkan memberikan tanggapan tanpa memberikan penghargaan atau tidak menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian yang kedua, setelah rapat tersebut ditutup, tidak ada istilah saling memaafkan. Sebagaimana dengan perintah dari Quran Surah Al-Imran, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Yang seharusnya berikanlah maaf, kemudian memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dengan hadis tadi ya, sebagaimana dengan asbabun nusul, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja memberikan maaf dan ampunan kepada anggota-anggotanya. Ya, bagaimana anakku sekalian, masih ada yang ingin berkomentar? Dari SMA Negeri 5 Bone. Ya, silahkan. Bapak Ibu pendamping bisa mengarahkan ananda kita. Ya, luar biasa dari SMA Negeri 5 Bone. Silahkan anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semangat sekali SMA Negeri 5 Bone. Ya, terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Ya, sangat tepat setelah melihat dan memberikan tanggapan dari tayangan video tadi. Jadi bagaimanapun masih ada di sekitar kita, masih ada di lingkungan kita situasi-situasi dalam penyelesaian permasalahan tidak sesuai dengan Quran Surah Al-Imran ayat 159. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai generasi bangsa, penerus generasi bangsa untuk masa depan, hindarilah hal-hal yang seperti itu. Nah, berikut ada contoh yang bisa anak-anakku sekalian lihat, apalagi di tingkatan SMA ketika pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua-ketua organisasi. Mari kita lakukan dengan jalan demokrasi, kemudian berdamailah. Jika ada yang melakukan tindakan kasar, keras atau berhati kasar, maka maafkanlah mereka. Ya, ada beberapa contoh gambar rapat situasi damai. Lakukanlah hal seperti itu, hindari yang namanya kekerasan, kemudian lemah lembutlah dalam berbicara. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kaitan antara demokrasi dengan tidak memaksakan diri. Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran,
dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat. Namun demikian, dalam pandangan para ulama atau cendekiawan tentang demokrasi terjadi dua pandangan, yaitu yang pertama, ada yang menolak sepenuhnya, yang kedua, menerima dengan syarat tertentu. Nah, tanggapan kedua ini, yang pertama menolak sepenuhnya karena mereka menganggap bahwa Islam tidak mengenal dengan menerima pendapat secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, menerima dengan syarat tertentu dalam artian mereka memahami bahwa Islam sumber hukum yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua sunnah Rasulullah SAW, kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Tanggapan kedua menganggap bahwa ijtihad merupakan sebuah jalan untuk bermusyawarah, mengerahkan segala pikiran untuk mencari solusi terhadap persoalan yang dialami. Nah, kemudian ada beberapa cara anak-anakku sekalian untuk menerapkan perilaku demokratis berdasarkan Quran Surah Ali Imran ayat 159. Yang pertama, bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat, jadi tidak usah berkata kasar ataupun bersikap keras. Jadi anak-anakku sekalian ketika mengungkapkan sebuah sesuatu, baik itu dalam situasi rapat, diskusi, maka bersikap lemah lembutlah sebagaimana dengan perintah Al-Imran ayat 159. Kemudian yang kedua, marilah sama-sama menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. Jadi seperti dengan penjelasan dari teman-teman kita, dari SMA 1 Goa, dari SMA 5 Bone, sangat tepat bahwa ketika terjadi perselisihan seperti itu, maka berlapang dada untuk saling memaafkan. Sebagaimana dengan perintah fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kemudian yang keempat, memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. Selanjutnya, menerima keputusan bersama, yaitu hasil musyawarah dengan ikhlas. Bagaimanapun hasil keputusan, selama diputuskan dan ditetapkan bersama, mari kita terima keputusan tersebut dengan ikhlas dan lapang dada. Kemudian selanjutnya, dapat diterapkan perilaku demokratis dengan melaksanakan keputusan musyawarah dengan bertawakal. Apapun hasilnya, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. Kemudian menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Dan yang terakhir, berperan aktif dalam politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Ya, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah mari kita berlatih untuk melakukan evaluasi. Ya, di sini ada 5 contoh soal evaluasi, bisa kita jawab bersama ya. Bapak Ibu pendamping bisa mengarahkan dan mengkoordinir anak-anak kita. Yang pertama, Islam memberikan petunjuk bagaimana kaum muslimin menyelesaikan perbedaan, yaitu dengan jalan, ya sangat jelas ya, dengan jalan bermusyawarah. Kemudian yang kedua, perintah untuk bermusyawarah dijelaskan pada Quran Surah Al-Imran 159, 158, 157, dan 156. Nah ini juga ya anak-anakku sekalian, pasti Al-Imran 159. Kemudian yang ketiga, agar musyawarah berjalan dengan lancar, maka Al-Imran melaksanakan kepada peserta musyawarah agar membersihkan jiwanya dengan jalan saling memaafkan dan memohonkan ampun kepada Allah, saling menahan diri dan menjaga emosi, saling menerima kritik, saran, dan protes, saling menyelamatkan diri. Ya, jawabannya adalah saling memaafkan. Kemudian yang keempat, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Nah, ini sangat jelas ya anak-anakku sekalian, tentunya lemah lembut. Dan yang terakhir, fa'fu anhum, arti kata dari ya, maafkanlah mereka. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Ibu tutup, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan. Baik anak-anakku sekalian, sebagai kesimpulan dari mata pelajaran kita hari ini, sebagaimana dengan Quran Surah Al-Imran ayat 159
yang memerintahkan kita untuk tetap bersatu dalam keberagaman. Di negara kita khususnya ada banyak keberagaman, mulai dari keberagaman agama, etnis, budaya, bahasa, bahkan sampai pada kepercayaan. Maka jadikanlah keberagaman itu sebagai sumber daya, sebagai hal yang dimiliki oleh negara kita untuk menciptakan sebuah perdamaian. Mari melatih diri untuk tetap lemah lembut, sebagaimana dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga apa yang kita lakukan dan pelajari hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar, ingat, belajar tidak akan pernah melelahkan pikiran. Sebagaimana dengan tanggapan Leonardo da Vinci. Terima kasih banyak. Salam Smart School, generasi Smart School, berkarakter cerdas Ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.